Fadil Fajrin Hasanuddin dengan NIM 811421553. Aku merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2021. Oke, teman-teman, di era digital pada saat ini masih banyak orang yang tidak menghiraukan tentang kepentingan menjaga data pribadi ketika berseluncur di internet. Padahal sudah terbukti di beberapa contoh kasus kebocoran data pribadi marak terjadi diakibatkan oleh tingkat sistem keamanan yang masih rendah. Seperti pada contoh kasus kebocoran data pribadi sebanyak 1,3 juta pengguna data Electronic Health Alert Card atau EHAC dilansir pada situs www.bbc.com. Untuk kronologinya sendiri, seperti yang dirilis pada khalayak umum, VPN Mentor mengatakan bahwa pihak-pihaknya menemukan data-data EHAC tanpa rintangan pada tanggal 15 Juli tahun 2021. Menurut VPN Mentor, membuat aplikasi menggunakan Elasticsearch yang tidak terenkripsi sehingga memiliki sistem keamanan yang tidak rumit dan mudah rawan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, seharusnya lembaga atau institusi memiliki sistem keamanan yang diperkuat sehingga dapat menghindari kebocoran-kebocoran seperti kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk ke dalam data pribadi? Yang termasuk data pribadi adalah nama, nomor telepon, alamat rumah, alamat kantor, hingga nomor rekening yang terkadang menjadi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan akun di e-commerce yang ada. Seperti yang dilansir pada situs wartaekonomi.co.id bahwa CEO Digital Forensik Indonesia atau DFI mengatakan bahwa terdapat 13 data pribadi pengguna internet diperjualbelikan senilai 20 juta rupiah kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sungguh angka yang fantastik, bukan? Bayangkan saja jika data kalian termasuk ke dalam salah satu dari 13 juta data pribadi yang diperjualbelikan ke khalayak umum. Pasti kalian akan mempertimbangkan hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mulai memahami bahwa pentingnya sekali untuk menjaga data pribadi demi kepentingan diri kita sendiri. Tapi tenang, di mana ada masalah, di situ ada solusi. Terdapat juga beberapa tata cara atau langkah-langkah demi menghindari kebocoran data pribadi. Berikut adalah tata cara atau langkah-langkah menghindari kebocoran data pribadi ketika kalian semua berseluncur di internet. Yang pertama, memastikan data terenkripsi. Enkripsi data merupakan sebuah proses pengamanan data informasi. Jadi, setiap situs memiliki keamanan data terenkripsi untuk memastikan terkode dengan aman. Contohnya seperti HTTPS dan sertifikasi SSL. Biasanya, situs yang memiliki keamanan terenkripsi diawali dengan HTTPS. Selain itu, keamanan situs juga bisa terlihat dengan adanya logo gembok di pojok kiri atas sebelah tautan. Yang kedua, berhati-hatilah ketika kalian menggunakan WiFi. Jadi, ketika kalian menggunakan WiFi di tempat umum, apalagi WiFi yang gratis, itu kalian harus berhati-hati. Apalagi ketika kalian diharuskan untuk memasukkan username dan password atau informasi-informasi lainnya ketika akan melogin atau berhubungan dengan WiFi tersebut. Biasanya menggunakan access point palsu. Access point palsu itu bertujuan ketika kalian login pada WiFi tersebut, biasanya data-data kalian akan dicuri ketika tanda-tanda access point palsu tersebut ada pada WiFi gratis. Jadi, hindarilah WiFi yang menggunakan access point palsu yang meminta username, password, atau informasi-informasi lain. Yang ketiga, waspada terhadap link phishing. Pada saat ini, banyak tautan atau link yang mengatasnamakan lembaga atau suatu institusi. Jadi, kalian harus berwaspada ketika memasuki link atau situs-situs yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Biasanya, lembaga atau institusi memiliki domain atau situs link tertentu. Contohnya, seperti situs lembaga pemerintahan yang asli menggunakan domain .go.id. Yang keempat, menggunakan password yang sulit ditebak. Password yang sulit ditebak itu salah satu cara untuk menghindari kebocoran data pribadi. Jangan pernah menggunakan password yang seperti
Sebisa mungkin kalian menggunakan password yang sulit ditebak seperti kode-kode campuran antara angka dan huruf. Hal lain yang bisa dilakukan juga dengan mengganti password selama 3 bulan sekali. Yang terakhir, menggunakan mode incognito ketika berselancar di internet. Teman-teman, ketika berselancar di internet, dianjurkan untuk menggunakan mode incognito atau mode penyamaran. Ketika kalian menggunakan mode ini, data-data kalian akan dimatikan perekamnya. Biasanya, mode ini akan mematikan perekam seperti history atau bekas-bekas situs-situs yang telah Anda telusuri. Selain itu, mode ini juga mematikan perekaman data pribadi Anda seperti password, username, atau data-data pribadi lain yang Anda masukkan ketika berselancar di internet. Sekian penjelasan dariku mengenai pentingnya menjaga data-data pribadi di era digital pada saat ini, terutama ketika kalian semua berselancar di internet. Karena itu salah satu hal yang sangat marak terjadi atau masih terjadi di era digital pada saat ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan kalian terhadap pentingnya menjaga data pribadi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.